yang dilakukan menggunakan satu dan double ya, double yang dilakukan. Nah, trik-trik itu dipelajari itu seperti apa untuk akhirnya dikenalkan kepada komunitas sendiri? Biasanya sih kita sederhana dulu ya, minimal bagaimana cara muter-muter, kontrol supaya nggak mengenai diri sendiri. Basic itu apa? Basic kita muter-muter aja. Begini aja. Terus ini. Oh iya. Kelihatannya easy, ya. tapi ini kadang-kadang perlu latihan banyak. Karena aduh. Sering nggak mengajar muka sendiri atau badan sendiri, tangan sendiri? Bermain api biasanya. Iya pasti ya. Dan kalau ini udah mengikuti tren ya, rainbow cake, rainbow dansa. Ini yang seperti ini memang sudah modifikasi sendiri, memang ada produsennya ya? Iya memang ada. Jadi ada waktu itu ketika kita bikin, kita susah sekali mencari yang sesuai begitu. Nah, akhirnya ada satu teman, beberapa teman mereka utik-utik, akhirnya jadi industri sendiri. Jadi industri sendiri. Dan biasanya mahal nggak sih peralatannya untuk nuncak sendiri? Relatif ya, paling 50 sampai 100 ya. Oh masih aman lah ya? Sudah ya, bagus lah. Oke, perlu pakai peralatan pengaman nggak ketika latihan? Tergantung, kalau memang sebenarnya nggak perlu sih gitu, karena ada satu nunchaku yang bukan dari gini tapi dari busa. Nah itu buat untuk pemula gitu ya, sehingga dia kena pun nggak masalah. Oke, jadi kalau berbicara mengenai teman-teman sendiri sesama komunitas, termuda usianya dari berapa? Termuda itu ada yang SD. Buset. Kelas 3 berarti umur 9, 10 lah. 10 tahun. Bagus, lumayan berarti. Udah basic udah bisa semua. Wow, dan yang sampai usia 65 tahun ada. Ada. Masih aktif juga ya? Masih aktif juga. Oh oke. Dan kalau, Humas sendiri kan harus bersentuhan langsung mengenalkan komunitas ini kepada masyarakat lebih luas. Yang paling terpenting kan harus mempromosikan kelebihan dari teknik nunchaku ini sendiri. Apa sih memangnya, apa otot jadi biceps jadi oke atau apa? Oh iya, sebenarnya bukan tujuan dari kita bermain nunchaku ini bukan untuk workout atau untuk membesarkan badan atau otot. Mantap aja ya. Tapi untuk sebagai wadah atau ajang untuk berbagi, belajar, dan juga ya berkumpul. Tapi kalau secara kesehatan mungkin apa? Tapi kayaknya lebih ke motorik otak ya, betul. motorik Karena ketika Anda tadi melihat main dua itu kan antara kanan dan kiri itu udah nggak sinkron kan, itu sehingga otak kanan dan otak kiri betul-betul dilatih. Dan itu juga berpengaruh dalam metabolisme badan. Kalau sudah otaknya udah bener, otaknya udah jadi nggak bener dong gue. Dan juga trik-trik ini biasanya yang tersulit itu rekornya dari mana dan sudah pernah coba diterapkan di sini atau tidak? Maksudnya? Trik-trik yang tersulit, yang secara rekor dunia. Rekor dunia udah terpecahkan sih sebetulnya gitu. Jadi asal tahu bahwa salah satu anggota INC itu adalah runner up world, juara dunia. Jadi emang kompetisinya sudah ada ya? Sudah seluruh dunia. Namun secara nasional belum ada? Nasional belum ada, tapi kalau internasional malah ada. Sudah diberangkatkan ya? Sudah, dan insya Allah nanti ya kalau ada rezeki ya 2013 kita mungkin akan mengirim ke Eropa mungkin. Wow, itu kalau udah advance gitu apa ya tekniknya? Speed, new teknik yang bisa menemukan teknik baru dan sebagainya itu yang ada di situ. Dan yang terpenting ketika komunitas Indonesia Nunchaku ini berkumpul, apa selain memang tuker-tukeran trik atau mungkin ada ini nggak sih? Kadang-kadang teman-teman gini, kita latihan 5 menit, bercandanya 3 jam. Iya, yang penting ngumpul ya. Ngumpul ya, betul. Ngumpulnya bercandanya gitu-gitu pakai nunchaku. Ada ini nggak sih, ada satu nilai esensi nggak? Misalkan kalau ada yang senang yoga, dia kayak ada spiritual tertentu yang bisa ngobrol-ngobrol berbagi. Kalau nunchaku fun ya pokoknya. Betul fun. Oke. Dan tidak ada, kalau Muay Thai kan biasanya dia harus secara spiritual juga gitu, enggak ya? Enggak, spiritual ya kita serahkan ke masing-masing. Jadi ketika udah mulai aja, tidak ada prosesi-prosesi tertentu yang harus dilakukan. Oke, yang paling menarik dari komunitas nunchaku Indonesia ini apa? Ayo, harus ada daya jual ya? Yang menarik. Selain range usianya tadi dari yang sangat dini sekali. Apa tuh? Sampai sudah matang. Bagi kita semuanya menarik sih. Mungkin bagi orang awam yang belum pernah lihat nunchaku ya, saat lewat dan melihat kita latihan, mereka melihat alat ini diputar-putarkan, mereka jadi tertarik. Itulah daya tariknya. Jadi penasaran, pengen lihat kira-kira mereka kalau latihan biasanya di mana dan kapan ya. Kita tanya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.